Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik, Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Untuk hari ini kita sudah berjumpa lagi dalam mengikuti pelajaran di kelas kita ini. Sebelum kita mengikuti pelajaran, sebelumnya kita berdoa dahulu. Coba Naryadi pimpin baca doa. Ya Bu, marilah teman-teman untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya Ibu absen dulu ya anak-anak. iya Bu. Pariyati, Hadir Bu. Galih Parasasti, Hadir Bu. Hidayatna, Hadir Bu. Naryadi, Hadir Bu. Leoni, Hadir Bu. Rahmat Hidayat, Nggak ada kabar Ibu tadi. Kayaknya nggak masuk Bu. ada suratnya. Nggak ada Bu. Aditya, Izin Bu. Izin. Ronald, Nggak hadir Bu. Izin juga kayaknya Bu. berarti ada 3 orang yang nggak hadir hari ini ya. Ya, untuk hari ini kita akan masuk pembahasan baru yaitu pengaruh globalisasi dan upaya arus globalisasi. Sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari masalah globalisasi. Tapi sebelumnya biar lebih semangat kita melakukan jargon terlebih dahulu anak-anak ya. Nah, kalau Ibu bilang belajar IPS, kalian jawab mantap, hebat, luar biasa. Nah, Ibu ulang ya, belajar IPS. Mantap, hebat, luar biasa. Oke, semangat anak-anak. Mungkin dengan adanya yang kita lakukan motivasi ini bisa menambah semangat kita untuk belajar hari ini. Apalagi sudah siang-siang begini, belajar IPS lebih menyenangkan. Berikutnya kita masuk terus ke babnya yaitu pengaruh globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Coba Gali Prasasti sebutkan beberapa bentuk dari globalisasi. Globalisasi teknologi Bu. Globalisasi pengetahuan. Ada lagi yang lain globalisasi apa aja? Ada Ibu. Itu adalah bentuk-bentuk dari globalisasi. Nah, hari ini kita lanjut ke pengaruh globalisasi dan upaya menghadapi arus globalisasi. Tapi kita masuk dulu ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis globalisasi terhadap perubahan sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, menganalisis upaya menghadapi arus globalisasi. Yang ketiga, menyajikan laporan dan mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok tentang upaya menghadapi arus globalisasi. Nah, nanti kita buat kelompok. Bagi ada 4 kelompok. Yang pertama yang di sini sebelumnya kalian mengerjakan pretest dahulu ya. Nanti Ibu kirim linknya ke WA masing-masing selama 5 menit ya. Kalian kerjakan. Nah, udah Ibu kirim. Nanti tolong kalian kerjakan selama 5 menit ya. Iya Bu. Ya, waktunya dimulai dari sekarang.
Sudah siap anak-anak? Sudah siap anak-anak? Belum, Bu. Waktunya 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Udah. Nah, nanti Ibu jawabannya disimpan, nanti Ibu nilai pada pertemuan selanjutnya. Ibu kasih nilai. Berikutnya lagi, coba anak-anak, saya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah ikut kegiatan sosial di masyarakat? Misalnya gotong royong, ada? Ada, Bu. Nah, Pernah, sekarang coba. Bu. Ya, sekarang coba kalian perhatikan gambar. Nampak gambarnya? Kelihatan, Bu. Nah, contoh perubahan sosial budaya di masyarakat. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ada perbedaan nggak antara gambar nomor 1 Ada, Bu. dan 2? Ada, Bu. Ada. Nah, coba Bu Pariyati, apa perbedaan gambarnya?
Coba Iya, Ibu, Bu. coba Pariyati Gambar bacakan. gambar yang pertama mereka lagi bergotong royong, Ibu. Ya, yang kedua. Yang kedua mereka berkumpul tapi asik dengan dunianya sendiri-sendiri melalui itu HP. Ya. Itu adalah perbedaan gambar antara gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar tersebut apa yang kalian dapat? Ilmu apa yang kalian dapat dari gambar tersebut? Perbedaan sekarang dengan dulu. Coba Gali. Teknologi membuat masyarakat hidup menjadi individu, Bu. Iya. Yang lain? Naryadi? Pengaruh globalisasi ya Bu ya, pengaruh globalisasi, tapi itu yang negatif ya, yang gambar pertama itu kan gotong royong. Terus yang kedua itu kan akibat adanya globalisasi, akhirnya dia menjadi individualis, tidak memikirkan orang lain, itu asik dengan mainan HP ya Bu ya, itu ya, ngegame ya mungkin ya. Iya. Itu adalah kita umpamakan perbedaan antara sekarang dengan dulu dengan adanya perubahan globalisasi. Kalau sekarang dengan adanya teknologi kita sudah sibuk dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi seperti misalnya HP, apalagi selain HP. Alat-alat modern, Bu. Alat-alat modern itu adalah salah satu contoh perubahan sosial budaya di masyarakat yang menjurus kepada era globalisasi. Berikutnya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah pada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi, negara-negara tersebut harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. Apa saja ya macam globalisasi budaya? Ayo tebak. Gaya hidup, pakaian, makanan. Gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung mengikuti kehidupan budaya barat yang jauh dari budaya-budaya kita sebelumnya. Masyarakat menilai bahwa mengikuti budaya barat dapat meningkatkan kasta sosial mereka. Apalagi ya macamnya? Siapa yang bisa menebak? Iya, benar. Jawabannya adalah musik, bahasa, tarian. Baik, udah kalian perhatikan video tadi, anak-anak? Sudah Bu. Nah, itu adalah dari video tadi apa yang kalian dapatkan? Apa yang pesan apa yang terdapat dalam video yang sudah kalian tonton barusan? Saya Bu. Ya, Naryadi.
Apakah globalisasi itu diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi ya Bu ya. Terus seakan-akan tadi dunia itu enggak ada jarak. Gitu Bu. Begitu ya. ya betul. Yang lain, Karyati? Ibu, dari video yang saya cermati tadi itu ada dampak dari globalisasi di bidang musik, bahasa, lebih condong ke budayanya Ibu. Ya. Itu adalah video tadi mencerminkan tentang perubahan budaya suatu bangsa dengan adanya teknologi. Nah, di sini kita mendapat pelajaran bahwa perubahan budaya itu sangat berlangsung sangat cepat. Nah, itu dia. Nah, berikutnya, ayo kita perhatikan lagi gambar berikutnya ya, nampak? Nampak Bu. Nah, Nampak Bu. ini dari gambar ini kita sudah melihat yang pertama, bisa membandingkan gambar pertama dengan gambar yang kedua tadi yang Ibu yang gambar pertama yang Ibu tampilkan tadi. Itu hampir bersamaan. Nah, coba diperhatikan apa aja perbedaannya. Masih sama dengan gambar yang pertama tadi? Iya Bu, masih. Ya, ini adalah perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu kita masih bergotong royong, mengerjakan, bekerja sama, kerja bakti. Kalau sekarang kita sibuk dengan orang-orang sibuk dengan main handphone dengan adanya teknologi tadi. Nah, berikutnya kita masuk pada pengaruh globalisasi terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ada berapa pengaruh globalisasi anak-anak? Ada dua. Yang pertama ada pengaruh positif, yang kedua pengaruh negatif. Yang pertama ada pengaruh positif, yaitu toleransi. Ini apa? Toleransi antar umat beragama. Yang kedua, ada mendorong untuk meningkatkan kualitas diri. Apa contohnya, Gali? Kalau mendorong untuk meningkatkan kualitas diri? Baru izin keluar Bu. Baru izin. Keluar. Iya. Dayatna, coba kamu jelaskan apa yang mendorong untuk meningkatkan kualitas diri. Coba perhatikan gambar, sekalian gambarnya. Gak bisa jawab, kok diam aja. Coba kamu Naryadi, apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Belajar ya Bu. Belajar, jadi untuk meningkatkan kualitas seseorang harus belajar ya. Ya, mendorong untuk meningkatkan kualitas dengan belajar. Kalau sekarang belajar tidak mesti manual, tapi melalui dengan misalnya komputer, laptop. Itu adalah salah satu yang mendorong untuk meningkatkan kualitas diri. Kalau kita tidak menguasai IT, berarti kita akan ketinggalan zaman. Berikutnya yang ketiga ada menambah kekayaan budaya bangsa. Contoh budaya bangsa Indonesia apa? Coba kita gambar. Apa contohnya? Batik Ibu. Ya, batik. Ini batik adalah salah satu tren Indonesia. Salah satu contoh budaya khas Indonesia yang sudah internasional. Ini menambah kekayaan budaya bangsa dengan adanya batik. Nah, berikutnya lagi kalau budaya Indonesia banyak ya. Ada model tarian. Apalagi? Karyati?
Selain budaya misalnya batik, apalagi yang bisa di go internasional, apa contohnya? Kesenian, Bu. Ya, kesenian. Kesenian ya. Yang menambah kebudayaan suatu bangsa menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Berikutnya lanjut keempat, kemajuan teks makin pesat dengan adanya pengaruh globalisasi. Kalau dulu kita belajarnya cuma melalui tatap muka ya kan. Tatap muka, Sekarang ya. ada adanya misalnya PowerPoint yang menambah lebih mudah untuk melakukan proses belajar mengajar. Itu adalah kemajuan internet makin pesat. Lanjut kelima, itu menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Nah, apa itu HAM? Hak asasi manusia, Ibu. Nah, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu masing-masing ada dalam diri warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi untuk berpendapat, mengeluarkan ini yang menjunjung tinggi pelaksanaan HAM ini adalah contohnya apa contohnya Riyadi? Kalau yang menjunjung pelaksanaan HAM bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ya, Bu ya, mendapatkan pengajaran. Betul. Yang kita seperti sekolah sekarang itu setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Berarti kita mendapat pendidikan. Karena pendidikan itu pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Nah, itu adalah salah satu menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Lanjut berikutnya, meningkatnya rasa solidaritas antar bangsa. Nah, ini dari gambar ini apa yang kita dapat? Coba Hidayat, Itu gambar Pariyati bantuan untuk negara lain untuk ini, Bu, bantuan makanan untuk negara yang terkena musibah atau daerah lain. Ya, masing-masing bangsa Indonesia membantu bangsa yang kena musibah. Contohnya misalnya kena musibah apa? Contohnya gempa, tanah longsor. Itu bisa dijadikan meningkatnya rasa solidaritas antar bangsa. Nah, yang menjadi berikutnya ada lagi contoh misalnya solidaritas antar bangsa, apalagi selain misalnya bantuan ke luar negeri, apalagi selain itu. Selain rasa solidaritas antar bangsa, apalagi yang bentuk selain memberikan bantuan ke negara lain. Yang kerjasama antar negara, misalnya bidang ekonomi, itu masuk nggak ke meningkatnya rasa solidaritas antar bangsa? Nah, ini adalah meningkatnya rasa solidaritas antar bangsa itu salah satu dampak positif dari dampak perubahan globalisasi. Nah, berikutnya pertukaran pelajar antar negara. Nah, misalnya contoh lihat di gambar antara Australia dengan Amerika, mereka bertukar pelajar. Itu antara Indonesia, nggak mesti dengan Australia, bahkan negara-negara lain mengadakan pertukaran pelajar. Antara misalnya Malaysia dengan Indonesia. Ya. Lanjut ke ini adalah pengaruh negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berarti kalau pengaruh positif tadi kita dapat 7 poin yang kita menjadikan dampak positif dari globalisasi. Ini sekarang pengaruh negatif. Yang pertama yang semangat gotong royong makin berkurang.
berkurang. Nah, itu dari pengaruh negatif. Yang kedua, menipisnya nilai budaya lokal. Tepatnya rasa Menghormati. Yang berikutnya tolong menolong, itu adalah nilai budaya lokal yang bisa dilihat dari sekarang menipisnya. Tidak seperti dulu. Kita rasa hormati. Tingkat kita dengan guru aja, kalau sekarang itu kita takut sama guru. Tapi kalau sekarang anak-anak juga tidak ada rasa nilai budaya yang sudah menipis, tidak sama seperti dulu. Berarti berkurangnya rasa sopan juga ya Bu ya? Sopan santun. Itu masuk ke dalam nilai budaya. Lanjut, semangat. Yang ketiga, semangat nasionalisme yang pudar. Salah satu contoh cinta tanah air kita untuk Indonesia apa contohnya? Melaksanakan upacara bendera Ibu. Nah, itu adalah melaksanakan upacara, itu adalah salah satu sikap patriotisme atau rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Nah, semangat nasionalisme yang pudar, itu dampak negatifnya. Nah, untuk ikut upacara aja kita kadang-kadang anak-anak masih kurang ikut serta, kurang ius, masih ada yang main. Itu dia. Yang berikutnya, apa nih? Gaya hidup yang tidak sesuai kebudayaan Indonesia. Coba diperhatikan daerah-daerahnya. Rambut pang ya Bu ya? Iya, rambut pang. Kalau bahasa sekarang, bahasa gaul sekarang ya kan? Ya, Sangat Bu. berpengaruh terhadap nilai budaya. Mereka ikut dari budaya Barat. ikut-ikutan. Sebenarnya kalau sekarang budaya-budaya punk itu udah ada di Indonesia. Sudah ya? Ini Sudah salah ada, satu Bu. contohnya. Misalnya Yang anak-anak pang itu. rocker ya. Rocker yang bisa memberikan menipisnya atau dampak negatif dari suatu gaya hidup ya, gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Nah, lanjut lagi. Ada yang kelima, individualisme, komunisme, dan materialisme. Yang pertama ini gambar pertama itu apa? Individual. Individualisme. Yang kedua, Suka belanja ya Bu ya? Konsumerisme. Konsumtif ya Bu ya? konsumen. Ya. Yang berikutnya materialistik. Itu adalah contoh dari gambar-gambar di atas berpengaruh terhadap dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama sibuk dengan gadgetnya, itu juga pengaruh negatif. Yang kedua sibuk dengan belanjaan ya kan? Itu namanya materialisme. Berikutnya materialisme. Salah satunya apa nih Nuryadi? Orang apa itu nampak di gambar? Meminta uang Ibu. Oh ya, meminta uang. Itu adalah satu dari materialisme. Nah, yang keenam, lanjut ya, yang keenam, berkurangnya rasa kesan. Masing-masing, kalau kita perhatikan gambar, sibuk dengan sendiri. Binatang pun dia sendiri. Main HP, tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa kasih sayang yang antara keluarga. Itu adalah salah satu dampak negatif. Nah, dari sini itu adalah dari yang dijelaskan tadi dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi. Berikutnya ada upaya menghadapi globalisasi tadi. Nah, di sini globalisasi menjadi suatu proses perkembangan hidup manusia yang tidak dapat dihindari. Dalam proses perlu diperhatikan beberapa hal supaya globalisasi tersebut bisa berjalan ke arah yang positif. Karena globalisasi ini bisa dia berarah ke positif, bisa berarah ke negatif. Tinggal bagaimana kita menyikapi beberapa upayanya. Antara lain yang pertama, coba baca variasi yang apa di gambar.
Yang pertama itu meningkatkan jiwa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, Ibu. Ya, meningkatkan jiwa semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme, semangat kebangsaan kita dalam persatuan dan Kesatuan. Yang kedua coba kalian dibacakan yang di layar. Itu ya Bu, rajin belajar, terus melestarikan adat dan budaya daerah ya Bu ya. Bu, saya senang lagu Burung Jumpa dari Aceh sama Tari Saman. Berarti saya juga melestarikan budaya daerah ya Bu. Saya senang lagu itu. Ya tak Bu, Burung Jumpa dari Aceh ya? Ya, dari Aceh. Kalau Tari Saman, Burung Jumpa itu dari Aceh. Ini apa yang dia digambar? Yang digambar itu seorang pelajar sedang membatik ya Bu ya. Batik, ya betul. Ini adalah contoh dari budaya daerah. Biasanya kalau membatik ini di daerah mana? Jogja Bu, sama Jawa Tengah. Dulu. Contoh dari melestarikan adat, istiadat dan budaya daerah. Lanjut yang ketiga, coba baca hidayat mana? Yang ketiga, meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas masyarakat. Ini adalah upaya dari globalisasi tadi, meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas masyarakat dengan ketakwaan dan ketakwaan. Kualitas keimanan adalah infak, keimanan dan ketakwaan. Misalnya di sekolah-sekolah sekarang sudah adanya apa contohnya Nare, kalau di sekolah sudah diadakan apa bentuk keimanan? Di sekolah Bu diadakan tadarus tiap pagi sama sholat zuhur berjamaah. Nah, itu adalah contoh. TPA juga Bu. Ya, betul. Nah, itu adalah salah satu contoh meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas masyarakat. Masuk kita siswa. Ini melestarikan berikutnya ya, melestarikan objek wisata dalam negeri. Dengan adanya upaya dari globalisasi tadi, maka orang-orang luar datang ke Indonesia berwisata. Orang luar Indonesia siapa namanya tuh? Apa namanya tuh? Turis atau wisatawan yang datang ke Indonesia untuk melihat, melestarikan objek wisata yang ada dalam negeri. Berikutnya meningkatkan. Coba Pariyati baca lagi, meningkatkan kualitas SDM, Ibu. Nah, SDM itu apa? Sumber daya manusia, Ibu. Ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tepatnya dengan skill atau ilmu pengetahuan. Dengan cara kita Belajar. Nah, demikianlah yang saya Ibu kasih materi hari ini. Dari materi itu nanti kita akan diskusi kelompok ya. Nanti kita akan bagi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yang pertama ada untuk kelompok 1 saya ada berapa kita yang hadir hari ini? 6, Ibu. 6, berarti nanti saat kelompok pertama Pariyati, kelompok kedua Naryati, kelompok ketiga Leoni, kelompok keempat Hidayatna. Nanti siapa lagi? Galis sama apa lagi satu orang lagi nanti masuk ke kelompok 1 sama Pariyati. Nah, kelompok 1 coba dikerjakan. Sebelum mengerjakan soal, kita speaking dahulu. Ini coba apa dulu? 6, 9, 4, 1, Ibu. Berapa?
6, 8, 9, 9, 2, 1, 4 ya Bu ya. Ya, itu menambah motivasi kita menjawab soal nanti ya. Nah, sekarang coba kalian masing-masing kelompok untuk menjawab soal. Ya, kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Habis itu baru kita nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian nanti. Oke? Ya? Nah, Kajiannya apa tadi Bu? Yang menebak-nebak. Naryadi kelompok kedua, Paryati kelompok pertama. Ini dia. Kelompok pertama diperhatikan gambar, yang kedua, nah ini dia. Kelompok 3 sampai kelompok 4. Nanti sudah Ibu bagikan, ini lihat aja. Nah, Ibu kasih waktu berapa menit nih? 10 menit ya. Ya nak? Ya Ya, Bu. Bu. Nah, dimulai dari sekarang.
siap, Nak? Kelompok 1. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Sudah, Ibu. Kita tunggu aja sama kelompok yang lain biar sama-sama kita biar nanti kita presentasikan hasil diskusinya. Udah ya? Udah siap semua kan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 biar kita presentasikan. Insya Allah sudah, Ibu. Ya, Sudah, Bu. Nanti kita presentasikan waktu cuma 2 kelompok dulu. Di pertemuan berikutnya baru kita kelompok 3 dan 4 yang mempresentasikan hasil kelompok yang dibahas tadi yang soal yang keluar. Kelompok 3, 4 ya. Yang ini untuk kelompok 1 dan 2 dulu. Nah, kelompok 1 coba tadi siapa? Haryati. Saya, Ibu. Sama Bu Gali, sama Galia. Iya, Ibu. Nah, coba presentasi hasil diskusinya. Oke, Bu. Hasil dari diskusi kami itu yang pertama yaitu upaya yang akan saya lakukan untuk menghadapi perubahan sosial akibat arus globalisasi di bidang kesenian itu mempelajari tarian daerah dan berupaya untuk mengupayakan melestarikan budaya lokal, Ibu. Makanya dengan kita mempelajari tarian daerah, kita juga melestarikan budaya daerahnya kita. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Menanggapi kelompok 1? Kalau tidak ada, lanjut kelompok 2, Naryadi. Ya, Bu. Ya. Bu, akan saya jawab, Bu. Yang tugas kelompok 2, saya akan mewakili kelompok 2. Ya. Upaya yang akan saya lakukan untuk menghadapi perubahan sosial akibat arus globalisasi di kehidupan masyarakat tersebut, yaitu boleh menggunakan teknologi tapi dibatasi. Jadi semua warga, khususnya anak-anak, dibekali dengan akhlak yang baik. Jadi tidak sembarangan mengakses informasi yang sembarangan. Karena sekarang informasi apapun mudah didapat, ya Bu, dengan adanya internet. Terus yang kedua, tetap melaksanakan gotong royong. Walaupun maju di perkotaan, gotong royong harus diadakan. Misalnya usul sama Pak Ketua RT untuk menjadwal gotong royong seminggu sekali membersihkan lingkungan. Misalnya seperti itu, Bu. Benar apa salah, ya? Cukup, Bu. Nah, berarti itu dari hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini yang pertama upaya menghadapi perubahan sosial budaya akibat arus globalisasi budaya. Contohnya tadi, misalnya apa tadi, Pak Riyati?
melestarikan budaya lokal Ibu, tarian, bahasa. Itu adalah tadi proses tadi, yaitu dari upaya menghadapi perubahan sosial budaya akibat arus globalisasi, melestarikan tarian. Yang kedua, upaya menghadapi arus globalisasi di bidang sosial, misalnya meningkatkan rasa gotong royong. Itu dia dari kelompok 2. Ada yang bertanya, cuma ini yang bisa dua kelompok yang bisa tampil hari ini. Nanti kita lanjutkan kelompok 3 ke 4 di pertemuan berikutnya, ya. Baik, ada yang bertanya sebelum kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, ada bertanya lagi anak-anak tentang materi tadi. Tanya, Bu. Selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan